kembali lagi sama kita di podcast Anak Sekolah. Jadi, ini temanku, namanya Nabila dan aku Queen. Jadi, kita mau kayak nanya-nanyain tentang MPLS gitu. Karena dia kebetulan anak baru dan dia kepo gitu sama kayak sekolah kita selama MPLS. Nah, jadi kita mau cari sama satu orang itu lagi. ada orang tuh di situ. Loh, iya kah? Ya ayo situ aja yuk. Oke, yuk. Wah, pas banget ya adem kayak gini di masjid. Wah iya. Jadi kita sekalian nanyain sama siapa tuh? Ketemu orang. Yuk kita tanyain. Waalaikumsalam. Soalnya waktu itu dia kan anak baru, jadi dia mau tahu tentang sekolah kita MPLS gimana. Sebelumnya aku perkenalan diri dulu ya. Namaku Kaila Syifa Fawaza dari kelas 11-4. Pengalaman aku 1 tahun yang lalu itu hari pertama itu campur aduk banget, deg-degan juga, tapi seru. Nah, hari pertama itu kita ngadain jalan sehat. Itu kita jalan-jalan dari arah Tapia, terus keliling sawah, terus kita kembali lagi ke sekolah. Setelah itu kita main game bareng kakak-kakak OSIS juga yang ramah sama tegas. Nah, setelah itu kita persiapan buat mandi. Setelah selesai mandi, kita persiapan buat pensi di malam hari. Nah, waktu di pensi itu ada hal yang kayak menegangkan atau enggak yang kayak horor nggak selama pensi sampai selesai kan? Kita itu digabung sama kelas lain juga. Setelah itu pas udah masuk waktu maghrib, tiba-tiba tuh mati lampu. Kirain itu listriknya emang mati. Ternyata kita disuruh keluar buat persiapan api unggun. Nah, tapi dadaku tuh merasa sesek. Jadinya aku dibuat ke kakak OSIS buat ke UKS. Nah, jadinya aku nggak ikut api unggun. Tapi aku dari cerita teman-temanku itu banyak yang kesurupan. Nah, kesurupan itu jadi banyak nyalur-nyalur gitu kan. Nah, itu jadi tempat UKS itu bukan tempat orang sakit, tetapi tempat orang kesurupan. Nah, aku dibawa ke ruang guru biar nggak kena juga. Nah, setelah itu kalau aku udah ngerasa mendingan, sekitar 8:30 aku mau mengikuti pensi. Nah, pensi itu aku sama kelas lain menampilkan tari. Nah, setelah itu kita lanjut tidur malam. Bosan nggak sih kalau di sini doang sambil jalan-jalan yuk? Boleh, nanti aku ceritain sambil di jalan ya. Oke. Setelah itu kita bangun pagi. Nah, setelah bangun pagi itu diadain senam kan. Nah, setelah senam itu ada apel penutupan. Nah, setelah apel penutupan itu sekitar 9:30 kita dipulangkan di rumah masing-masing. Ya udah gitu deh, seru kan? Wah seru banget ya. Nggak kayak dulu aku cuman gitu-gitu aja. Kalian haus gak? Iya. Iya guys, kameranya pasti haus kan? Kamu haus gak? Iya nih aku juga haus. Ayo ke koperasi. Jadi guys, Kita sudah sampai koperasi. Mari kita masuk. Let's go. ya. Oh iya kayak aku dulu uang. Kenapa nggak QRIS? Sekarang kan ada QRIS. Kalian kepo nggak sih gimana cara kerja sistem kris ini? Secara garis besar, cara kerja kris sebagai media pembayaran adalah dengan menerapkan penggunaan scan atau kode QR. Cara kerja kris adalah menggunakan kode QR atau barcode. Biasanya, barcode kris akan ditempelkan di tempat pembayaran atau kasir yang terlihat oleh pelanggan. Namun, dana yang dibayarkan tidak langsung masuk ke rekening merchant karena harus melalui proses settlement alias pencairan dana terlebih dahulu setelah dikenai potongan.
Dengan adanya kris, masyarakat tidak perlu membawa uang tunai kemana-mana. Sebagai gantinya, mereka cukup menyimpan uang di e-wallet atau rekening. Selain itu, bayar pakai kris dengan aplikasi apapun juga bebas biaya admin. Sementara, nominal transaksinya adalah minimal 1-1.000 rupiah dan maksimal 10 juta rupiah.